publik itu kan bereaksi ketika misalnya tidak terjelaskan dengan Hmm, baik sebuah hmm, program gitu. Nah, hmm, sebenarnya tadi kan juga disampaikan Mas Rizal soal skema. Nah, hmm, skema ini sebenarnya skema dari Koperasi Merah Putih itu maunya yang kayak gimana? hmm, Mau dibawa seperti apa? Lalu kemudian koperasi sudah ada selama ini di Indonesia. hmm, Kopdes ada hmm. gitu. Lalu kemudian kenapa kita harus membangun Koperasi Merah Putih? Nah, itu Hmm. kan harus dijelaskan tuh. Ya. Urgensinya kenapa harus ada itu, skemanya seperti apa, Hmm, sehingga tadi kalau memang tujuannya adalah hmm, untuk memberikan benefit sedemikian, cita-citanya kan mulia tuh Mas, hmm, tapi harus dijelaskan mungkin kepada publik, mungkin kepada saya, ke Mas Rizal juga, hmm. skema yang ini dijalankan itu kayak apa. Oke, kita mulai dari sisi urgensi dulu ya. Hmm. Kita melihat bagaimana koperasi memang sudah ada di Indonesia sudah Hmm. puluhan tahun ya. Tetapi dalam hal ini selalu dianaktirikan ya, meskipun itu sudah merupakan bagian dari amanat konstitusi kita, Hmm. tapi koperasi selalu tertinggal, terfragmentasi ya. Ambil contoh di tempat saya saja ya di Universitas Indonesia ya. Itu dulu dosen-dosen yang mengajar koperasi adalah dosen-dosen yang nggak dapat mata kuliah yang favorit gitu kan. Oke. Jadi ya udah nggak ada lagi nih yang ngajar koperasi, ya udah nih dosen-dosen yang bisa dibilang ya dosen nggak terlalu favorit gitu ya, Hmm. nggak merupakan pilihan mahasiswa, ya udah dikasihnya untuk mata kuliah yang seperti ini ya, salah Hmm. satunya koperasi. Nah koperasi ini jadi sudah kelihatan secara sistematis memang terpinggirkan. Baik dari sisi filosofis, ideologis maupun dari sisi tataran Kalau praksis. saya potong Mas, Hmm, kalau memang koperasi terpinggirkan, hmm, berarti kan profitnya kecil atau hmm, nggak ada. hmm. Tapi kita masuk bangun Koperasi Betul, Merah Putih, ini pertanyaan mendasar gitu ya. loh. Orang kan kalau mau masuk ke sebuah Hmm, bisnis itu yang biasanya saya untung gitu ya. ya. Tapi ini kenapa justru misalnya, ini kan Hmm, untuk menjelaskan saja hmm, kenapa mau ya. membangun sebuah bisnis yang pengakuan Mas Fitra sendiri Hmm, mengatakan bahwa banyak sekali koperasi itu ya. terbelakang. Betul. Jadi pertama gini ya, kalau kita bicara mengenai dari sisi pengelolaan ya, Mm-mm. pengelolaan yang sifatnya tradisional ya, tidak Mm-mm. bukan dalam konteks yang modern. Yang kedua adalah kita bicara koperasi bukan semata-mata bisnis, tapi kita bicara mengenai benefit ya. Oke, Jadi baik. jadi kalau bisnis ya profit oriented, tapi kalau di sini kan dalam konteks development oriented gitu ya, Hmm. dari sisi koperasi. Nah, yang kedua, kenapa koperasi selama ini selalu tertinggal? Karena itu tadi terfragmentasi ya, koperasi ada di sini, ada di sana. Nah, dan kurang ada aspek kolaborasi gitu kan dalam konteks Hmm. ini. Maka untuk dalam secara teori ekonomi penting untuk kemudian meningkatkannya dalam value chain yang lebih sistematis, Oke. yang untuk bisa mendapatkan efek skala ekonomis yang tinggi. Kalau dia bisa ya, jadi kalau dalam teorinya ya, kalau kita kumpulkan dalam satu pool Hmm. gitu ya, jadi apa namanya, penggunaan resourcesnya akan menjadi lebih efisien. Nah itu dalam teori apa namanya, uh, um, eksternalitas ya. Jadi biasanya kalau misalnya itu tercerai-berai, itu efek skala ekonomisnya akan sangat terbatas karena dia ya eceran aja. Tapi kalau Oke. kita membuatnya menjadi lebih sistematis ya, apa namanya, kita buat dalam stage yang lebih tinggi dan lebih lebih besar, maka efek skala ekonomisnya itu akan memberikan efek keberlangsungan juga gitu, Oke. dan menjadi faktor penarik juga ya buat nanti di masa depan. Oke, Mas Rizal, disampaikan oleh Mas Fitra kan bukan bisnis. Hmm. Tapi satu sisi APBN-nya terdepan bayar cicilan. Jadi gimana kita menerjemahkan bahwa ini benar-benar akan memberikan benefit? Pengorbanannya besar soalnya. Iya, saya kira pemerintah sangat berani ya mengambil keputusan atau juga mengambil pilihan ini ya karena akan berisiko terhadap fiskal, terutama fiskal di desa. Fiskal desa kalau diakumulasikan ya kan tentu ke agregat juga kan gitu ya. Jadi tentu tadi layanan dasar yang ada di daerah pasti akan turun. Ya terutama tadi yang biasa apa namanya alokasi untuk infrastruktur, jalan dan apa, indeks infrastruktur itu ketika dana desa itu meningkat di desa gitu ya. Dan, kemudian juga katakanlah di, ekonomi, katakanlah di BUMDesnya juga banyak juga yang berhasil gitu ya, di aspek-aspek kegiatan-kegiatan ekonomi dan maupun bisnis di desa. Banyak kok lesson learn di BUMDes gitu ya, atau juga banyak kok lesson learn juga di koperasi yang bukan koperasi merah putih yang dulu. Saya kira namanya koperasi tidak hanya profit tapi juga benefit selama ini. Bukan hanya koperasi merah putih aja. Koperasi itu pada dasarnya adalah benefit, ya. Jadi, dan sekarang pun koperasi yang ada juga tidak tradisional-tradisional banget gitu ya, modern juga. Mereka banyak kok koperasi-koperasi yang hebat ya, katakanlah koperasi susu, ya gabungan koperasi susu ya dari primer, sekunder, tersiernya koperasi juga ada. Eee,
Tetapi yang menjadi challenge-nya itu adalah bagaimana koperasi merah putih ini menerjemahkan ke dalam pembentukan benefit itu. Karena dari awal tata kelolanya, pembentukannya itu menjadi tantangan gitu di dalam menjalankan bisnis modelnya. Bayangkan saat ini kalau kita lihat katakanlah 60.000 koperasi yang sudah terbentuk atau 80.000 koperasi merah putih terbentuk. Bisnis model yang seperti apa yang akan dijalankan? Ya, memang mandatorinya atau aturannya koperasi merah putih itu kan ke sektor-sektor bisnis. Tidak boleh lagi simpan panjang. Yang saya tangkap kan begitu. Ya, bahkan yang sekarang hidup hampir 13.000 koperasi yang ada itu adalah simpan pinjam. Ya, yang eksis di Indonesia. Yang eksis di Indonesia ini lesson learn yang harus dipelajari dan bagaimana mengintegrasikan dengan koperasi merah putih. Yang selama ini ke perbankan kan. Luang koperasi sendiri yang simpan pinjam juga ada, kenapa nggak kolaborasi juga dengan yang ada kan? Itu juga saya kira menjadi peluang begitu bagi koperasi-koperasi yang nanti dibentuk supaya di desa itu juga kolaborasi antar koperasi. Jangan buat friksi. Karena terjadi di lapangan itu yang sudah punya koperasi, kemudian ada koperasi merah putih, terjadi friksi. Ada juga yang kolaborasi memang. Tetapi lesson learn yang baik ini yang harus dijaga, yang kemudian harus didorong. Nah, model-model bisnis ini yang seharusnya bagaimana koperasi merah putih itu inklusif dengan koperasi yang ada, dengan potensi-potensi desa yang ada. Karena realnya nih saat ini meskipun baru ya dibentuk, apalagi 2 tahun ke depan katakanlah targetnya gitu oleh Agrinas, model bisnis yang seperti apa? Karena tadi yang saya tangkap lebih banyak ke distribusi, mendistribusikan barang-barang retail ke market. Loh, produksinya di mana? Siapa yang memproduksi? Apa korporasi lagi? Atau petani? Petani gimana cara membuat hilirisasinya? Bagaimana cara membuat industrinya? Jadi kalau kita bicara desa lagi, maka produktivitas desa menjadi penting. Kami ada kajian berkaitan dengan desa. Bagaimana memproduktifkan desa adalah apa? Sumber daya manusianya yang harus diinjeksi, harus diberikan pelatihan-pelatihan, termasuk juga para pengurus-pengurus koperasi ini. Karena desa itu dia enclave terkecil yang justru tadi Mas Fitra sampaikan, apalagi kalau kita lihat data kemiskinannya juga cukup banyak dan solusinya memang bukan hanya koperasi. Banyak ya intervensi atau injeksi atau subsidi dan lain sebagainya yang bisa yang bisa dilakukan. Tapi yang paling pasti adalah jangan sampai koperasi merah putih ini dari konteks bisnis modelnya itu belum siap sehingga kemudian mempengaruhi ya benefit dan profit yang diperoleh dengan mengorbankan fiskal desa yang kemudian akan mempengaruhi fiskal secara agregat gitu. Itu yang harus dijaga. Karena bayangkan koperasi baru ingin mendapat nilai tambah dengan skala koperasi. Bagaimana mengenklap sistem modelnya ini, model bisnisnya ini. Termasuk juga finansial modelnya. Karena koperasi kalau disamakan, apa iya koperasi akan sama? Justru bagaimana keberhasilan koperasi ini berbeda-beda, tapi antar koperasi itu saling support. Karena ini belum kelihatan nih, ya di dalam membangun koperasi merah putih ini. Saya kira itu juga menjadi catatan penting, ya bagaimana koperasi merah putih ini di drive ke depan. Jangan sampai tadi fiskal kita dikorbankan yang memang itu layanan dasar untuk desa dan kemudian mendorong fiskal desa secara kuat dan merata, kemudian berkurang dialihkan ke sini tapi kemudian justru berkurang. Layanan dasar terpenuhi oleh kondisi sebelumnya.